Kembali lagi di channel Narasi Pendidikan. Di video kali ini kita akan mengupas tuntas atau menelanjangi suatu makalah. Makalah, pentingnya membuat makalah, definisi secara singkat makalah, perbedaan makalah dengan karya ilmiah lainnya, jenis-jenis makalah, struktur makalah, tips penulisan makalah, contoh ringkasnya juga. Baik, kita bisa lanjutkan, yaitu pentingnya membuat makalah itu sendiri. Teman-teman pernah gak sih kalian dapat tugas makalah tapi bingung mulai dari mana? Judulnya aja bikin pusing, apalagi isi dan strukturnya. Padahal makalah itu bukan cuma sekedar tugas formalitas. Di balik proses penulisannya, kita sebenarnya sedang dilatih untuk berpikir kritis, menyusun argumen secara logis, dan menyampaikan gagasan dengan cara yang sistematis. Kemampuan ini bukan cuma penting di dunia akademik, tetapi juga sangat berguna di dunia kerja dan kehidupan sosial. Jadi, memahami cara membuat makalah yang baik itu bukan sekedar memenuhi nilai, tapi juga membentuk cara berpikir kita sebagai insan intelektual. Banyaknya mahasiswa yang bingung terkait struktur isi yang sistematis di dalam makalah itu sendiri. Gak sedikit mahasiswa atau pelajar yang merasa bingung saat dapat tugas makalah. Pertanyaannya selalu sama. Mulai dari mana? Apa dulu yang harus ditulis? Pendahuluan itu isinya apa aja? Terus pembahasan sama kesimpulan itu bagaimana untuk membedakannya? Banyak yang akhirnya cuma kopas dari internet, asal jadi, yang penting ngumpul. Padahal kalau kita paham struktur dan isi makalah itu sendiri, ngerjainnya bisa lebih mudah, terarah, dan pastinya hasilnya lebih memuaskan. Nah, kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu definisi makalah secara ringkas. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang membahas suatu topik tertentu berdasarkan data dan kajian pustaka, biasanya untuk tujuan akademik. Makalah disusun secara sistematis dan logis untuk menyampaikan pendapat, analisis, atau suatu solusi terhadap suatu permasalahan. Nah, perbedaan makalah dengan karya ilmiah lainnya, skripsi, esai, laporan, atau yang lainnya. Banyak yang masih mengira semua tulisan ilmiah itu sama, padahal makalah itu punya ciri khas sendiri. Makalah biasanya lebih ringkas daripada skripsi dan tidak membutuhkan penelitian lapangan. Kalau skripsi wajib ada data primer dan metodologi yang kuat, makalah cukup berdasarkan studi pustaka atau kajian teori. Lalu beda lagi dengan esai. Esai lebih bebas dan reflektif, sedangkan makalah lebih formal dan sistematis. Nah, kalau laporan itu biasanya fokus pada hasil kegiatan atau penelitian yang secara lengkap dengan data dan observasinya. Jadi, meskipun mirip, tiap karya tulis ilmiah punya fungsi dan struktur yang berbeda. Memahaminya bikin kita lebih siap dapat tugas apapun. Selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis makalah. Jenis-jenis makalah itu ada 3, yaitu yang pertama makalah deskriptif, yang kedua makalah eksploratif, dan yang ketiga yaitu makalah argumentatif. Kita masuk pada makalah deskriptif. Nah, makalah deskriptif ini mempunyai tujuan yaitu untuk menyampaikan informasi atau fakta secara objektif tanpa memberi opini ataupun argumen. Makalah deskriptif mempunyai ciri-ciri yang berfokus pada penjabaran data atau fenomena, tidak mencoba membujuk membaca, sifatnya netral dan informatif. Contoh judul makalah deskriptif yaitu perkembangan teknologi informasi di Indonesia tahun 2010 sampai 2020. Isi makalah deskriptif misalnya menjelaskan tren, data penggunaan internet, kebijakan pemerintah, dan dampaknya terhadap masyarakat tanpa memberikan evaluasi pribadi. Yang kedua yaitu makalah eksploratif. Makalah eksploratif ini mempunyai tujuan untuk menjelajahi atau mengkaji suatu topik yang belum banyak dibahas, mencari kemungkinan-kemungkinan baru. Dan makalah eksploratif ini mempunyai ciri-ciri yang bersifat penyelidikan awal, tidak memberikan kesimpulan pasti, bisa memunculkan hipotesis atau pertanyaan lanjut. Contoh judul dari makalah eksploratif ini yaitu potensi kecerdasan buatan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di pedesaan. Nah, isi singkat dari makalah eksploratif itu sendiri yaitu mengeksplorasi potensi penggunaan AI dalam pendidikan, hambatan yang mungkin muncul, dan peluang implementasinya. Dan yang terakhir yaitu makalah argumentatif.
Makalah argumentatif ini mempunyai tujuan untuk meyakinkan pembaca terhadap suatu pendapat atau posisi tertentu. Makalah argumentatif mempunyai ciri-ciri mengandung argumen yang didukung data ataupun fakta, ada pro dan kontra. Penulis mengambil posisi tertentu. Misalkan contoh judul makalah argumentatif yaitu pendidikan karakter lebih penting daripada pendidikan akademik. Nah, isi singkat dari makalah argumentatif mengajukan argumen bahwa pendidikan karakter harus menjadi prioritas, didukung dengan contoh dan riset serta studi kasus. Tidak lupa juga menanggapi argumen yang berlawanan. Selanjutnya kita bisa masuk pada struktur makalah itu sendiri. Nah, struktur makalah adalah susunan sistematis dari bagian-bagian yang membentuk sebuah makalah ilmiah, mulai dari pendahuluan hingga penutup, dengan tujuan menyampaikan gagasan, hasil kajian, atau argumen secara logis dan runtut. Nah, struktur makalah itu sendiri terdiri dari halaman judul, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, isi atau pembahasan, penutup, dan yang terakhir yaitu daftar pusaka. Nah, kita masuk pada halaman judul. Halaman judul ini memuat yaitu judul makalah. Terus di bawahnya ada mata kuliah, di bawahnya terdapat logo instansi atau lembaga tersebut. Di bawah logo terdapat nama dosen pengampu mata kuliah tersebut, dan di bawah nama dosen pengampu mata kuliah terdapat nama penulis makalah, dan dilanjut bawahnya atau di bawah sendiri nama instansi atau lembaga. Nah, di halaman selanjutnya yaitu kata pengantar. Kata pengantar ini memuat ucapan syukur, alasan penulisan makalah tersebut, ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu yang telah berkontribusi terhadap penulisan makalah, dan yang di bawahnya sendiri yaitu tanggal penulisan makalah. Di lembar selanjutnya yaitu terdapat daftar isi. Daftar isi ini memuat daftar bab dan subbab beserta nomor halamannya. Selanjutnya yaitu terdapat pendahuluan. Nah, pendahuluan ini memuat latar belakang, di mana latar belakang ini merupakan suatu alasan atau urgensi atau topik yang dipilih. Alasan topik ini perlu dibahas, alasan topik ini perlu diangkat. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah ini merupakan pertanyaan inti yang akan dijawab di dalam makalah itu sendiri. Dan yang selanjutnya yaitu terdapat tujuan makalah. Tujuan makalah ini merupakan apa yang ingin dicapai dari penulisan makalah tersebut. Selanjutnya yaitu manfaat. Di halaman selanjutnya masuk pada bagian inti dari makalah yaitu isi atau pembahasan. Isi atau pembahasan ini memuat bagian inti yang berisi penjabaran dari pokok masalah, dapat dibagi menjadi beberapa sub-bab. Dan yang terakhir menyertakan data, teori, kutipan, dan analisis. Dan di halaman terakhir yaitu ada penutup. Di bagian akhir yang berisi kesimpulan, yaitu ringkasan dari hasil pembahasan, serta saran, rekomendasi, atau implikasi dari pembahasan. Ini jika diperlukan, tetapi sifatnya opsional ya saran dan rekomendasi ini. Dan di halaman terakhir dari makalah itu sendiri yaitu daftar pustaka, di mana daftar pustaka ini memuat semua referensi yang digunakan dalam penulisan makalah, ditulis sesuai format tertentu. Biasanya para dosen itu menyarankan mahasiswa untuk mengutip atau membuat daftar pustaka ini tidak secara manual, melainkan otomatis menggunakan aplikasi seperti Zotero atau Mendeley. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita bisa masuk pada tips penulisan makalah itu sendiri. Tips penulisannya yang pertama, menggunakan bahasa formal dan logis. Yang kedua, riset sumber yang valid atau kredibel seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah. Dan yang ketiga, jangan plagiasi atau copy paste. Ini tidak diperbolehkan. Yang keempat, menggunakan kutipan dan parafrase yang benar. Dan yang terakhir, memperhatikan format seperti font, spasi, margin, dan lain sebagainya. Selanjutnya saya akan mencontohkan secara ringkas terkait makalah itu sendiri. Di halaman pertama terdapat judul makalah, disusun
Untuk memenuhi tugas mata kuliah apa, logonya tidak terlupakan. Di bawah logo terdapat nama dosen pengampu, di bawah nama dosen pengampu yaitu nama penulis makalah itu sendiri, dan di bawahnya, di bawah sendiri di halaman pertama itu terdapat nama instansi atau lembaga pendidikan tersebut. Di halaman kedua terdapat kata pengantar yang memuat puji syukur, alasan penulisan, ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dan membantu penulisan makalah, dan di bawahnya terdapat nama kelompok atau tanggal penulisan makalah. Di halaman selanjutnya, di halaman ketiga, yaitu terdapat daftar isi, di mana daftar isi ini merupakan daftar-daftar dari bab atau subbab beserta nomor halamannya. Dan di halaman selanjutnya yaitu pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penulisan makalah serta manfaat makalah itu sendiri. Selanjutnya bab 2 yaitu pembahasan, yang mana bab 1 tadi pendahuluan, bab 2 ini pembahasan. Di pembahasan ini adalah inti dari makalah itu sendiri, yang berisi penjabaran dari pokok-pokok masalah, menyertakan data, teori, dan kutipan serta analisis. Dan yang di bab terakhir yaitu bab 3 penutup, berisi kesimpulan dan saran. Dan yang terakhir yaitu daftar pustaka itu sendiri. Nah, itu tadi beberapa poin-poin penting yang bisa kita gunakan dalam membuat makalah. Pentingnya membuat makalah, banyak mahasiswa yang masih bingung terkait struktur dan isinya, definisi makalah secara ringkas, dan perbedaan makalah itu sendiri dengan karya ilmiah lainnya. Jenis-jenis makalah terdapat makalah deskriptif, makalah eksploratif, dan makalah argumentatif. Struktur makalah itu sendiri termuat halaman judul, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, isi dan pembahasan, penutup, serta daftar pustaka. Selanjutnya, tips penulisan makalah yang baik dan benar, contoh ringkas dari makalah itu sendiri. Mungkin cukup sekian video pembahasan di kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus mendukung channel ini supaya berkembang dan bisa membuat wadah kita untuk diskusi di kolom komentar. Dan silakan jika teman-teman menginginkan sebuah template makalah, saya cantumkan di deskripsi video. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you next time.